Halo Coffee Lovers, kembali lagi bersama Iko dan Saya Niko dari Coffee Shop. yeay, salam kopi enak. Nah, apa kabar Coffee Lover semuanya? Akhirnya kita bincang kopi lagi. Nah, hari ini kita mau ngapain sih? Dan ngomong-ngomong, saya ada di mana nih? Nah, seperti tadi dibilang bahwa saya bersama sahabat saya Niko dari Coffee Shop yang ada di Pulau Mas. Nah, nanti alamatnya akan ada di deskripsi video di bawah ya. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan nih, Niko? Sebelum kita mulai, sebenarnya ada something new nih, karena Iko datang ke sini, saya mau bikin bocoran, oke? Nah, bukan dalam waktu dekat ya, kita sudah punya mesin roasting baru nih, gitu loh. Jadi coffee shop ini sekarang berevolusi lagi dari hanya sekedar coffee shop rumahan, dan kita sekarang ini sudah bisa menerima roastingan dari teman-teman ya. Jadi kalau seandainya ingin beli coffee beans ya nanti bisa. Nah, ini makanya perdana yang saya ingin sampaikan di channelnya Mas Iko nih, supaya viral ya, diharapkan gitu kan. Oke, Mas Iko. Nah, jadi hari ini Mas Iko kan kedatangan apa nih? Beans dari mana nih katanya? Ini sih iseng-iseng berhadiah sih. Satu waktu saya mau coba nih, penasaran nih, ada biji kopi dari Starbucks yang serinya Pike Place ya kan, Seattle USA. Nah, kita tahu bahwa Pike Place di Seattle USA ini adalah the first coffee shop of Starbucks di Amerika. Jadi maka itu penasaran banget, pengen tahu kayak apa sih. Mesinnya kan istimewa banget karena mengandung nilai historical. Tapi rasanya gimana sih dan bagaimana kita menyeduhnya, kita akan bahas di video kita edisi ini. Jadi jangan sampai terlewatkan ya, nonton dari awal sampai akhir. Nah, gimana nih? Oke. Nah, untuk teman-teman yang sudah terbiasa minum kopi ya, biasanya kita akan pilih kopi yang langsung jadi, kayak misalnya saya sebut merek ya, kopi-kopi instan yang kayak kopi kapal api atau mungkin ya Indo Coffee dan sebagainya ya kan. Jadi biar fair kita sebutin semuanya. Ada apa lagi? Torabika ya kan. Nah, kopi-kopi tersebut kan semuanya rata-rata sudah di grinding dan kita tidak tahu kapan mereka di roastingnya gitu loh. Nah, dengan kedatangan seperti ini ya, ini salah satu produk yang nantinya saya juga akan punya produk seperti ini gitu loh. Ini adalah salah satu produknya dari Starbucks, jelas banget yang tadi udah disebutin sama Mas Iko ya. Cuman yang perlu kita tahu sebelum kita menyeduh kopi, dalam hal ini kita akan menyeduhnya pakai V60 ya. Metodenya banyak sekali. Cuma hari ini kita akan pilih dengan V60. Nah, jadi kita lihat dari bungkusan ini disebutkan adalah Starbucks medium roast. Nah kemudian jenis beansnya ini adalah 100% Arabica, which is nice ya. Nah, kita bisa tahu karakternya itu di Google juga bisa lah ya. Intinya kalau Arabica itu flavornya harusnya lebih baik, tergantung dari daerahnya beans ini berasal dari mana gitu. Nah, dalam hal ini disebutkan bahwa kopi ini punya rasa cocoa dan toasted nuts ya, balance with a smooth mouthful. Nah, jadi ntar kita coba ya, apakah kita bisa mengeluarkan itu notes-nya. Dan buat saya pribadi ya, ini semua orang akan beda-beda cara metodenya gimana. Meskipun di sini dibilang medium roast ya, kita sudah punya acuan medium roast ya, karena kan ada light roast, medium roast, sama dark roast ya. Nah, untuk teman-teman kita sudah keluarkan nih ya, nanti bisa dilihat ya. Buat Starbucks, beans-nya yang saya kasih lihat ini ya, menurut saya ini levelnya sudah masuk ke medium dark ya, bukannya hanya di medium buat saya gitu loh. Nah, jadi setelah melihat roastingan ini dan waktu saya grinding pun saya sudah bisa dengar nih beans ini seberapa cepatnya dia halus gitu loh. Dibikin kasar pun dia juga kedengarannya cepet banget gitu loh. Nah, artinya apa? Dia matangnya kopong ya gitu ya. Nah, kalau mencium aromanya ini bold banget nih buat saya, meskipun dia di Arabica gitu loh. Apakah dia akan ada fruity udah di situ, udah pasti kagak ada gitu ya, udah jelas keluar ya. Silakan Mas Iko. Dari penampilannya aja memang sudah terlihat bahwa ini lebih dark ya. Padahal di sini memang ditulisnya memang benar medium roast, ya kan. Tapi penampilannya sudah ya medium to dark ini, benar-benar. Tuh. Nah,
Kemudian kalau dilihat dari hasil grindingnya ya, nanti teman-teman bisa lihat nih. Ya. Ini saya bikin paling kasar yang menurut saya bisa kita aplikasikan nanti. Kemudian waktu di grinding juga kita bisa dengar nih suaranya gitu loh. Dan kedengarannya memang cukup lumayan cepet lah turunnya gitu. Yang artinya dia itu buat pribadi saya ini sebenarnya lebih mengarah ke medium dark atau bisa dikatakan juga dark. Kelihatan banget dari benchnya. Oke. Nah ini Masiko seperti ini. Iya betul, penampilannya ya. Sempat saya bilang juga kayaknya lebih cocok dibikin espresso nih, jangan-jangan daripada V60. Betul. Tapi metode V60 ini kita akan sangat bisa bermain nih. Tapi tebakan saya di awal adalah saya akan menggunakan ini dari Timor ya. Kita bisa atur suhunya. Karena saya sudah melihat begini, saya nggak mau pakai suhu terlalu panas. Balik lagi, ini semua orang punya preference ya. Nah, saya giling kasar dan saya nggak mau terlalu panas, itu adalah suhu 88 yang saya gunakan di sini. Oke, dengan metode V60. Sebelum berlanjut, kenapa pilih 88 derajat Celcius? Oke, sebenarnya angkanya bisa di mana aja sih ya. Kenapa saya pilih angka 88? Karena kalau menurut metodologi Chinese kan 88 hoki ya. Karena sekarang kita lagi bikin begini, saya maunya dapat yang hokinya nih. Nggak gitu ya. Jadi kenapa 88? Menurut saya untuk beans yang cukup lumayan dark, dia suhu di 88 itu sudah cukup menurut saya. Iya. Balik lagi ya, ada orang yang enggak lah, kita harusnya di 92, 90 dan 95 dan sebagainya gitu loh, supaya bisa keluarin lagi. Nggak salah sih gitu loh, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi menurut saya, dengan berdasarkan pengalaman saya akan mengeluarkan ini di 88 gitu. Dan kalau seandainya pakai suhu yang lebih tinggi pun juga nggak ada masalah sih gitu loh. Itu mungkin juga akan bisa lebih baik, tapi kita kan nggak tahu. This is my first try, but I will try it at the 88. Oke, so kita mulai ya. Oke, silakan. Saya pakai timbangan Northsider ini yang sudah ada preset. Nanti kita main, karena ini balik lagi ya, karena dia dark. Biasanya saya bikin kopi itu 1:12. Tapi kali ini saya mau bikin 1:15. Berarti saya stretch lebih jauh sedikit ya. Artinya apa? Kalau seandainya kita pakai 10 gram kopi, berarti airnya 150 mili ya. Itu artinya 1:15. Nah, saya nggak mau mikir-mikir kayak gituannya. Saya akan serahkan ke Northsider punya timbangan. Oke, di sini ada timbangannya. Jadi kita nyalain. Jadi pertama-tama teman-teman ya, yang akan kita lakukan adalah kita ini menggunakan filter yang brown alias natural. Dia tidak di bleach, jadi kita harus ngebasuhnya ya. Nah, kali ini saya sebenarnya ini adalah V60 yang di bawahnya saya kasih cone lagi ya. Tujuannya adalah mempermudah saya dalam mengekstrak beans ini. Oke. Ini akan saya bikin tutorialnya separate lah. Sebenarnya apakah akan ada bedanya? Ya, akan ada bedanya. Dia akan lebih cepat turun airnya. Oke. Nah, setelah kita flush ya sekali, kita kasih flush sekali lagi ya. Seperti ini. Oke. Kita tunggu turun. Nah, ini ya teman-teman, kalau bisa lihat dari samping ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Oke, ini timbangannya 00 ya. Jadi yang pertama kali akan ditimbang itu adalah si beratnya kosong dari wadah ini. Oke, dari si server ini. Dia balik 00 lagi. Inilah dimana saya akan tuang si kopinya. Oke. Nah, itu kopinya adalah 33 gram ternyata yang saya pakai. Tapi saya karena nggak mau mikir, nah dia langsung keluar nih. 1 banding berapa gitu kan. Ini satu timbangan ini kekurangannya adalah di timer ya teman-teman. Kalau dia ada timernya aja, asik deh, pas. Oke, nah saya pakai stopwatch ya. Jadi saya akan mulai menuangkan, dia akan mulai juga timer hitungannya. Oke. Nah ini kalau kita udah tuang seperti ini teman-teman ya, kita cari 1:2 ya. Nah itu 1:2 tuh. Jadi kalau udah 1:2 kita stop. Nah di timer ini ya kita akan tunggu sampai 45 detik. Oke. Nah, sekarang kita udah mau masuk ke 45, di 50 saya tuang ya. Saya akan cari di 1:6 ya. Kalau teman-teman lihat tuh ya. Nah, tuang ini gimana caranya? Ada yang tuangnya pelan-pelan gitu flow rate-nya. Nah, sampai 1:6 di tengah gitu kan. Itu juga bisa seperti ini ya. Balik lagi. Yang biasa orang pakai adalah metode V60. Tapi kali ini saya V60 tapi yang saya edit sedikit di tengahnya. Jadi metode brewing saya ini rada-rada berbeda gitu. Nah tadi ya di 50, kemudian saya akan ngejar lagi di 30 nih, detik ke 30 ya teman-teman ya.
saya akan mulai tuang lagi. Dan heat 30 saya tuangkan ya. Sekarang saya cari 19 ya. Nah, itu teman-teman kalau lihat ya. 19. Oke, 19. Nanti lanjut ya. Karena dia tadi di 30, saya bikin di 60, saya bikin percepat dikit. Nah, ini saya akan masukin ke 12 ya. Nah, kali ini saya tuangnya akan lebih sedikit agresif karena saya ingin lebih cepat. Nah, kita akan setelah selesai ini ya, dia di 30 detik. Jadi 2.30 saya akan tuang sampai ke 15 dengan lebih agresif lagi. Tujuannya supaya ekstraksinya lebih cepat. Balik lagi ya, karena saya ingat ini lebih dark buat saya. Nah, ini akan saya cari di 1:15. Saya tuang lebih cepat ya. Sampai sini ya, kita akan pastikan dia mati di 3 menit ya. Jadi 3 menit, suka nggak suka kumpul, selesai nggak selesai kumpul ya. Nah, ini kita siapin. Oke, kita kasih tap. 1, 2, tahan, and kita angkat. Oke. Nah, selesai ya. Jadi prosesnya seperti itu. Dilihat dari proses ekstraksi yang tadi adalah 1:15. Nah, jadi Iko tadi ya prosesnya simple banget ya. Simple ya bagi orang yang udah biasa. Kalau bagi orang yang amatir masih awam, bikin pusing ya. Kopi itu akan nikmat jika dinikmati bersama teman-teman yang nikmat. Nah, itu yang Nanti paling Iko penting. kita makan. Jadi dengan siapa kita ngopi, percuma kopinya enak tapi kita cuma ngopi sendirian. Apalagi kalau masih jomblo, apa sih? Itu akan menjadi halu ya teman-teman ya. Bilang kopi enak-enak sendiri, Iya. bikin sendiri enak sendiri gitu kan. Oke. Kalau warnanya sendiri gimana ya? Nah, kalau dari warna ini 1:15 ya. Jadi Iya, masih termasuk gelap masih, sekali ya iya, teman-teman ya. betul. Jadi ini memang Arabica yang menurut saya quite bold lah. Iya. Karena ya Ini bold tadi banget ya, malah ya. kita lihat dari roastingannya gitu, profil roastingnya kan juga berbeda. Betul. Makanya kita harus menyesuaikan semuanya gitu loh. Iya. Nanti kita akan menikmati ini dengan 1 cube ice ya. Oke, Iko. Oke. Cheers. Ini masih panas ya. Ya, masih Hati-hati dalam ya. keadaan panas, kita cobain dulu. Ya. Diseruput. Dia tidak bitter kok di seruputan awal, tetapi setelah aftertaste-nya Aftertaste ya. baru keluar. Ya. Tadi promising. Saya masih butuh waktu, saudara. Coffee lovers. Jadi kalau untuk taste yang berikutnya yang saya rasakan memang bitterness-nya nempel di lidah. Dan kemudian apakah rasa tadi yang disampaikan ya, coba saya lihat lagi ya. Toasted Cocoa nut. sama toasted nuts-nya ini masih belum keluar. Iya, ya. Jadi ini, tapi jangan salah ya teman-teman ya, untuk bisa saya katakan 80% dari customer saya yang datang ke kopi pun juga mencarinya karakter yang seperti ini loh. Oh, jadi mereka tuh oke. maunya yang dark dan yang pahit seperti ini. Kalau dikasih yang fruity, mereka malah bingung. Aduh, kok asem banget, Terlalu, nggak lembut untuk oke. lambung. Nah, itu sebenarnya ada sedikit perbedaan sih ya. Dengan suhu yang cukup lumayan rendah aja, ini sebegini yo. Kalau seandainya dikasih suhu yang lebih panas lagi, bisa kebayang nggak? Lebih bitter malah jadinya ya. Jadi bitter malah bahaya. Tuh, bitter. Balik lagi, tadi kan kita bikin 1:15 ya teman-teman ya. Dan itu 1:15 yang udah di ending gitu loh. Dia udah mau 1:16 dan taste-nya masih seperti ini. Artinya apakah kalau saya bikin ke 1:18 bisa lebih enak? Maybe, I don't know. Ya. Nah, tapi untuk ngakal-ngakalin itu salah satunya kita bisa pakai si es batu ini. Nah, asumsinya adalah dengan kopi yang tadi saya tambahin es batu ya, biar dia pelan-pelan mencair gitu loh. Buat saya, ini adalah karakter kopi yang cukup lumayan strong. Nah, saya sih kurang gitu suka seperti yang ini. Tapi silakan Mas Iko ya. Iya. Jadi ada perbandingan. Preference ya, benar ada perbandingan. Di saat kopi dingin, lidah kita juga bisa menerimanya dengan lebih mudah. Nah, di saat lebih mudah, rasa-rasa yang lain akan muncul. Kita akan coba ya.
gitu loh. Karena kalau panas kan lidah kita pasti juga kebakar ya, Betul. benar nggak? Jadi Tapi sensor lidah kita juga jadi mati ya, untuk Betul. merasakan yang sebenarnya. ya, nah makanya kalau seandainya kenapa minuman dingin itu lebih nikmat ya, karena kita punya lidah bisa merasakan 5 rasa yang ada gitu loh. Oke, jadi kita coba ya. Ini udah mulai kerasa dingin di tangan. Ini baru. Bener. Ya, jadi Langsung beda memang. susah saya bilangnya gimana mendefinisikan ini ya. Tapi pas gitu dia kena es batu dan Iya. dia udah dingin, Wow. rasa yang tadi bitter terus nggak kerasa apa-apa gitu ya. Maksudnya ya gue udah beli mahal-mahal nih, kok kopinya begini gitu kan ya. Ya, justru Pokoknya malah tiba-tiba langsung Arabikanya baru terasa lah biaratnya. Nah. Karakter dari Arabikanya. Tadi teman-teman ya, saya pakai suhu 88 loh. Kalau saya pakai suhu 92 atau 96 atau yang lebih tinggi lagi, bisa kebayang ya. Iya. Gitu. Nah, sekarang kalau setelah dikasih es batu, bitterness-nya masih keluar nggak Mas Iko? Sangat tipis sekali. Tapi ada rasa lainnya yang keluar. Ya, aku malah kayak apa ya? Ada fruity-nya sebenarnya sih. Itu makanya tadi aku bilang Arabikanya baru jadi menonjol gitu loh. Arabica itu Walaupun karakter beans-nya yang tadi udah yang kayak dark ya ibaratnya ya. Nah, jadi itulah salah satunya. Jadi kalau balik lagi ya, kalau saya ngeliat begini, ini cocoknya dibikin Japanese drip would be nice ya. Japanese drip would be nice. Atau mungkin dibikin kayak cold brew ya. Jadi di grind terus dikasih ke French iya. press, disimpan aja seharian, itu juga oke. Kita harus tahu dulu nih gitu loh. Di saat kita beli beans, perawakan beans ini seperti apa gitu loh. Nah, saya pun juga dalam perjalanannya tuh saya belajar banyak loh, sehingga kita tuh bisa sampai beli ke mesin roasting ya, karena kita tahu kebutuhannya gitu loh. Teman-teman banyak yang aduh kok gue minum kopi kok begini ya, gue minum kopi kok gitu ya gitu loh. Kayaknya memang nggak susah untuk mencari titik puas gitu, sampai akhirnya kita invest ke mesin kok untuk bisa cari nih gitu loh, beans Indonesia tuh hebat-hebat loh. Oh iya. Jadi untuk teman-teman yang pencinta kopi ya, saya undang nih ke coffee shop saya ya, di area di Pulau Mas. Di sini nanti saya akan kasih perbandingan seperti sekarang ya, antara Robusta, Temanggung mungkin. Kalau ada stoknya kita akan kasih coba Mamasa, atau mungkin juga Pulu-Pulu, atau mungkin juga yang karakter-karakter aneh lah kayak Gayo atau enggak Lintong, Liwa mungkin kalau pernah dengar. Nah ini daerah-daerah yang cukup lumayan orang nggak pernah dengar lah, karena mereka kiblatnya mungkin ke Starbucks gitu. Tetapi kalau seandainya datang ke sini ya, kita ada beans-nya gitu, kita bisa suguhkan. Nanti teman-teman bisa ngerasakan bedanya di mana sih gitu loh. Apa sih bedanya dari Aceh sama Temanggung gitu loh. Beda area, beda gunung aja rasa beda. Kalau di Jawa Barat tuh ada yang namanya Gunung Halu ya. Itu jadinya Halu Banana tuh ya, yang terkenal tuh, itu cukup lumayan mahal juga. Nah, itu rasanya ada nggak fruitynya? Ada ya, itu si banana itu, makanya disebutnya Halu Banana gitu kan. Pisang gitu loh. Ada juga yang rasanya strawberry dan sebagainya. Nah, untuk sebagian orang mungkin itu dirasakan aduh asem ya gitu, ntar lambung gua nggak kena. Sebenarnya itu bukan asem. Jangan lupa loh, kopi itu adalah biji dari buah ya kan. Kalau makan buah asem kan juga intinya buah gitu loh. Ya, dan ini cuma metode penyeduhannya aja. Memang toleransinya kita terkadang kala suka connect nih gitu loh. Wah, gua nggak kuat nih gitu kan, asem. Sebenarnya bukan itu sih gitu loh, lebih ke psikologis. Ya tadi kan maksudnya orang minum kopi yang taste-nya itu acidnya tuh kayaknya lebih kental ibaratnya. Tapi tiba-tiba di sugestinya kan mikirnya kan, aduh aku ada lambung nih. Ngaruh nggak sih seperti itu? Jawabannya adalah tergantung orangnya lagi gitu. Ada orang yang punya belief, balik lagi nih, ini jadi ngomongin belief ya. Dia belief kalau gue belum makan nggak boleh ngopi. Sedangkan kalau saya bangun pagi itu yang pertama kali saya lakukan adalah bikin kopi dan harus minum kopi. Tapi sampai detik ini saya masih baik-baik aja. Nah, jadi setiap orang kan akan berbeda-beda. Nah, kalau dia punya belief bahwa gue nggak boleh nih, gue harus makan dulu, gue baru minum kopi, selamanya akan begitu. Itu yang terjadi. Kalau dia rubah sedikit, badannya pasti akan nolak. Ini ada yang nggak bener nih, gitu. Nah, kalau memang kondisi Anda seperti itu, saya tidak akan maksa. Gitu. Yang ada di sini kita juga kebetulan ada makanan. Jadi makan aja dulu, pesan makanan dulu. Bener nggak? Jadi pesan makanan dulu. Nanti ntar baru ngopi gitu loh. Kita cukup lumayan komplit lah makanan di sini. Mungkin tadi Iko juga udah nyobain ya, ya. Wah, luar biasa sekali itu. Kita baru nyobain 4 menu aja udah bingung milih prioritas mana yang paling enak, mana yang biasa aja. Ternyata nggak ada yang biasa.
semuanya enak, makanya itu bingung memprioritaskan nomornya. Jadi balik lagi kok, untuk kopi ya, ada yang asam, ada yang pahit gitu. Saya nggak bisa minum kopi pahit, saya nggak bisa minum kopi asam gitu. Itu preferensi orang-orang, dan itu tergantung dari biliknya mereka. Saat waktu masih pertama kali dia kenal kopi, dikenalkan oleh siapa, itu akan sangat berdampak sekali ke seterusnya gitu. Makanya saya sangat bersyukur banget, saya ingin kasih shout out nih buat guru saya. Dia owner dari Morning Glory ya. Dia adalah fotografer juga ya. Nah, beliau itu yang ngajarin saya nih. Saya masih ingat nih ya, bedain antara kopi kapal api sama kopi yang dia roasting ya. Waktu itu dia udah main roasting. Ini di tahun sebelum saya married iya. Jadi tahun 2008 kan kalau nggak salah. Lama sekali. Dan dari situlah saya percaya bahwa memang kopi itu adalah biji dari buah dan kita hanya minum seharinya buah. Jadi, Pak Nils. Itu namanya. Akhirnya keinget. Pak Nils ya, dia adalah owner dari Morning Glory. Itu coffee shop yang ada di Bandung. Orangnya top banget deh ya. Salam Pak. Thank you. Salam tuh. Udah bisa ngajarin saya dan saya akhirnya ngajarin lagi ke banyak orang nih. Waduh, thank you banget sharingnya Koniko buat siang hari ini, sore hari ini, sama-sama. Kapanpun itu, makasih buat teknik yang dibocorkan, ya kan. Jadi kita bisa mengulik rasa dari Starbucks yang cukup historical, ya kan. Karena sekali lagi saya bilang bahwa Pike Place ini di Seattle, USA adalah the first store of Starbucks in Amerika ibaratnya. Jadi luar biasa sekali, dan sekarang siang ini kita sudah mencoba rasanya dan mengulik rasanya, ya. Sekali lagi, apapun yang kalian lakukan, Coffee Lovers lakukan dan kita lakukan, yang paling penting adalah kita wajib minum kopi enak. Kopi enak. Tos dulu. Oke guys.